Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, saya Karlina Hilmani, peserta Latsar CPNS kelompok 3 angkatan 21 PPSDM Regional Bandung. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Manajemen ASN bertujuan untuk mewujudkan ASN yang profesional, ASN yang jujur, dan mampu memberikan pelayanan prima. Pun kedudukan ASN adalah sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. Yang pertama adalah sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Ketiga adalah etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Hak dan kewajiban PNS. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban bagi pegawai ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menjunjung integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar dinasan, rahasia jabatan dan hanya dapat membukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem merit dalam manajemen ASN. Yang pertama, bagi organisasi, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit. Yang pertama adalah keadilan dan kewajaran, objektivitas, dan yang ketiga adalah berbasis kinerja. Sedangkan pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jenis-jenis pelayanan publik dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah dilihat dari pangsa pasarnya, yang kedua dilihat dari tingkat keberwujudan, yang ketiga dilihat dari keterampilan penyedia jasa, dan yang keempat dilihat dari tujuan organisasi. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, kenyamanan. Yang selanjutnya adalah rule of government.
atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggara pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dalam keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Praktek WOG dalam pelayanan publik meliputi 4. Yang pertama adalah pelayanan yang bersifat administratif, yang kedua adalah pelayanan jasa, yang ketiga pelayanan barang, dan yang keempat adalah pelayanan reguler. Nah, branding yang ingin saya terapkan adalah bahwa ASN itu harus satelit. Satelit itu singkatan dari S-nya adalah sederhana, A-nya akuntabilitas, T-nya tanggung jawab, E-nya etika, L-nya adalah loyal, I-nya integritas, dan T-nya adalah transparan. Demikian sintesa agenda 3 dalam personal branding yang bisa saya kemukakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.